Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rendiarta dari kelompok penyelenggaraan pemilu. Saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ada juga yang berkedudukan di pusat, ada yang di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun KPU di tingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan tingkat daerah atau disebut pilkada. Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Penyelenggaraan pemilu meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara. Mungkin itulah saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Komisi Pemilihan Umum atau bisa kita singkat KPU merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU memiliki tugas, wewenang, serta kewajiban yang telah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas KPU di sini diantaranya yang pertama merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Yang kedua, menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggaraan pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri. Yang ketiga, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang keempat, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengatur semua tahapan pemilu. Yang kelima, menerima daftar pemilih dari KPU provinsi. Yang keenam, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, dan membuat berita acaranya. Yang ketujuh, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas semua laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Yang ke-8, menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Yang 9, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Wewenang KPU diantaranya yang pertama menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Yang kedua, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang ketiga, menetapkan peserta pemilu. Yang keempat, menerbitkan keputusan pemilu untuk mengesahkan hasil. Dan yang kelima, menetapkan serta kebutuhan penggandaan dan pendistribusian perlengkapan. Yang keenam, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. Yang ketujuh, melaksanakan wewenang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban KPU, yang pertama itu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
Dan yang kedua, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara. Dan yang ketiga, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Dan yang keempat, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat. Yang ketujuh, melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Yang kedelapan, menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Yang kesembilan, melaksanakan kewajiban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian yang sempat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan kewenangan dan kewajiban Bawaslu. Adapun kewenangan Bawaslu yang pertama yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang. Kedua, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga, menyampaikan dugaan penyelenggara kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP. Yang keempat, mengelola pemeliharaan dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dan yang keenam, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban Bawaslu. Yang pertama, bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. Dan yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan. Dan yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan periodik dan berdasarkan kebutuhan. Dan yang keempat, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnam Zulkifli akan membawakan materi tugas dan wewenang KPU menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 12 tentang tugas KPU. Yang pertama, merencanakan program anggaran serta menetapkan jadwal. Yang kedua, menyusun tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Selanjutnya, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahap pemilu. Selanjutnya, mengorganisasikan penyelenggaraan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Selanjutnya, menerima daftar pemilih dari KPU provinsi. Yang selanjutnya, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon terpilih serta membuat berita acaranya. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Menyosialisasikan penyelenggaraan. Selanjutnya kita beralih ke wewenang KPU menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 13. Yang pertama adalah menetapkan tata kerja KPU.
KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Kedua, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Yang ketiga, menetapkan peserta pemilu. Yang keempat, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Selanjutnya, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Selanjutnya, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota untuk setiap partai politik, peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu dan melaksanakan wewenang lain dalam menyelenggarakan penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu saja, terima kasih.